perkuliahan semester ini karena sudah 2 tahun ini daring, jadi saya menyiapkan materinya secara daring. Jadi untuk perkuliahan ini ya tadi dibantu kami sudah mempunyai sistem Edlink untuk perkuliahan, untuk mengerjakan kuis, tugas, untuk live session, untuk Zoom meeting segala macam sudah ada di Edlink. Kemudian untuk penjadwalan ada di Siakad. Oke. Ini outline-nya. Hari ini kita akan membahas tentang peraturan perkuliahan, penilaian, tujuan perkuliahan, materi perkuliahan, dan materi sesi 1. Sebelumnya saya sudah diberitahu kalau misalnya kelas ini ketua kelasnya Pak Indra ya Pak ya. Ya, biar kenal juga karena kita sudah sering ngobrol ya Pak ya. Kemudian untuk mahasiswanya setahu saya 50% juga sudah bekerja karyawan. Jadi untuk membahas manajemen operasi sepertinya sangat tepat nih gitu. Jadi kalau misalnya ada yang punya pengalaman atau mau sharing, nanti saya persilahkan. Oke, peraturan pertama, karena ini daring, jadi saya harap semua mahasiswa, rekan-rekan semua, Bapak Ibu mengikuti semua perkuliahan dari materi, kuis, tugas, dan proyek yang sesuai waktu yang ditentukan. Kemudian tugas dikumpulkan dalam bentuk PDF untuk memudahkan juga, dan karena size-nya relatif ringan, jadi mudah untuk dibuka dan diperiksa. Kemudian tidak ada ujian atau tugas susulan ya teman-teman, kita sepakati di awal, kecuali ada hal-hal yang mendesak, force major, atau ada yang sakit. Sakit pun ada surat dokternya, karena untuk setiap tugas, kuis, waktunya itu sangat panjang, seminggu gitu. Jadi saya harap tidak ada tugas susulan juga, atau ujian susulan. Kemudian yang saya harapkan dari teman-teman semua juga adalah proaktif, karena ini daring, mungkin waktu pertemuannya terbatas, jadi saya membuka untuk misalnya teman-teman mau menghubungi saya, tapi lewat WA, misalnya ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan terkait perkuliahan ini, saya persilahkan, tapi lewat WA chat saja. Untuk selanjutnya ini penilaiannya secara umum seperti ini. Jadi saya sangat menghargai kehadiran, makanya saya memberikan bobotnya 5%. Kemudian ada kuis, tugas, UTS, UAS, dan nilai proyek. Untuk proyek nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian untuk nilai bisa dilihat di sini. Saya harap teman-teman mendapatkan nilai yang bagus dengan pemahaman yang bagus juga tentang manajemen operasi. Ini proyeknya. Nanti untuk kelas ini dibuat 4 kelompok, kemudian setiap kelompok itu mengambil satu studi kasus mengenai keunggulan perusahaan dalam mengelola manajemen operasinya. Misalnya contohnya nih IKEA itu unggulnya apa sih di inventory misalnya, terus kemudian ada H&M tentang leading di industri fast fashion. Kemudian ada AirAsia yang bisa memberikan lawfare. Ada Starbucks juga yang bagus QC dalam pelayanannya. Nah, studi kasus ini, jadi masing-masing kelompok mengambil satu studi kasus, membuat PowerPoint, presentasi, nanti dipresentasikan di minggu ke-7, 2 kelompok minggu ke-7, dan 2 kelompok kemudian di minggu ke-15. Nah, pengumpulan anggota kelompoknya nanti saya terima dari Pak Indra ya Pak ya. Kelompoknya bisa bebas sih, bisa berdasarkan kedekatan rumah atau apa gitu segala macam, terserah kalian. Kemudian nanti yang dikumpulkan itu nama anggota kelompok sama studi kasus yang akan diambil, yang akan dibahas. Oke, sampai sekarang ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan dulu terkait peraturan, perkuliahan, proyek? Ada, Bu. Ya, silakan. Ya, Bu, tadi mengenai tugas, Bu. Itu ya. Rumah saya paling jauh, Bu. Gimana, Bu, itu nanti, Bu? Terima kasih, Bu. Silahkan berdiskusi dengan teman-temannya nih, Pak. Karena kan kalau anak muda komunikasi, nggak ini lah, Pak ya, nggak sulit ya. Ada berbagai macam line komunikasi, bisa email, bisa WA, bisa segala macam, Pak. Silahkan dimaksimalkan. Oke. Ada lagi, teman-teman? Saya suka menyapa merimbun satu dengan teman-teman, jadi saya merasa biar lebih mudah aja gitu, biar sama.
merasa sama usianya gitu. Siap, Bisa Bu. selalu nyapa dengan teman-teman atau rekan-rekan gitu. Siap, Bu. Oke, kita lanjut ya. Jadi untuk perkuliahan semester ini ada materi kuliah manajemen operasi. Jadi mata kuliah manajemen operasi itu merupakan mata kuliah lanjutan untuk mahasiswa yang sudah mendapatkan mata kuliah pengantar manajemen dan pengantar bisnis. Jadi kalian teman-teman sekarang di semester 5 kan ya. Jadi pengantar manajemen dan pengantar bisnis itu biasanya di semester 1 atau 2. Kemudian manajemen operasi itu berfokus pada bagaimana perusahaan memproduksi barang dan jasa dengan cara paling efektif dengan berfokus pada efisiensi dan efektivitas proses. Jadi kalau misalnya nanya apa sih yang terbayang tentang manajemen operasi ya, manajemen operasi itu adalah bagaimana memproduksi barang dan jasa dengan cara paling efektif. Pokoknya ada kata-kata efektif, efisien, efektivitas itu pasti berhubungan dengan manajemen operasi. Nah, ini tujuan-tujuan perkuliahannya. Jadi saya berharap kita mencapai tujuan ini bersama di akhir semester. Jadi rekan-rekan mampu menjelaskan konsep dasar dan alat-alat analisis dalam manajemen operasi. Kemudian mampu menjelaskan konsep perancangan dan evaluasi manajemen operasi, mampu mengaplikasikan konsep-konsep manajemen operasi dan strategi dalam menentukan operasional yang efektif dan efisien dalam suatu perusahaan. Kemudian mampu menganalisis permasalahan yang terdapat pada manajemen operasi dan mengaplikasikan teori-teori manajemen operasi ke dalam kasus yang relevan pada topik tertentu. Gitu. Oke, ini materi perkuliahan yang akan kita sharing bersama dalam satu semester. Ada 14 sesi. Kemudian UTS di sesi ke-8 sekitar tanggal 15-27 November. Kemudian ada UAS sekitar tanggal sekitar tanggal 31 Januari sampai 12 Februari. Jadi kita akan sama-sama berusaha menyelesaikan materinya dan mendapatkan hasil yang baik di ujian nanti. Ini buku yang saya pakai. Mungkin karena ini sih disebutnya kamusnya manajemen operasi. Jadi udah wajib kalau misalnya belajar manajemen operasi pakai 2 buku ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan misalnya ada buku-buku lain yang bisa dijadikan referensi. Kemudian kalau saya sih senangnya kalau mengenai manajemen operasi ini lebih senang ke baca jurnal-jurnal penelitian atau jurnal-jurnal studi kasus karena itu lebih memberikan wawasan yang lebih luas. Oke, sampai sini ada yang mau disampaikan juga mengenai perkuliahan? Atau Belum, Bu. kita lanjut? Lanjut, Bu. Boleh, lanjut dulu ya. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan silahkan dipotong aja, nggak apa-apa, karena waktunya juga terbatas. Dan kalau misalnya cara ngomong saya terlalu cepat, dikasih masukan aja gitu, karena memang saya biasanya ngomongnya cepat gitu. Oke, kita lanjut ke materi. Ini definisi. Manajemen operasi pasti berhubungan dengan produksi. Produksi itu apa sih? Gitu. Produksi itu adalah proses penciptaan barang dan jasa. Kemudian manajemen operasi itu adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Nah, input itu ada segala sumber daya yang dipakai untuk untuk memproduksi barang dan jasa. Ini sejarah manajemen operasi. Jadi kalau misalnya kita lihat manajemen operasi itu adalah sejarah yang panjang mengikuti industri yang terjadi di dunia ini gitu ya. Kalau misalnya secara ringkasnya saya sih mengawali dengan di awal-awal tahun 1700-an 1800 itu Whitney itu dia pertama kali mengusulkan konsep jadi dia bisa saling tukar alat gitu. Jadi dia tuh pertamanya dia mendapatkan kontrak pengadaan 10.000 senapan nih di US. Dan dia mampu memberikan harga yang rendah. Ketika orang bertanya kenapa dia bisa memberikan harga yang rendah, karena dia punya strategi. Strateginya adalah saling menukar terhadap suku cadang. Makanya dia bisa memberikan harga yang murah. Nah, dari situ mulai kebentuk industrinya, gimana caranya dia mengelola suku cadang, mengelola materialnya segala macam. Kemudian maju ke tahun 1800-1900 awal, yaitu ada namanya terkenal itu Taylor yang jadi kayak Taylor itu disebutnya itu bapak manajemen ilmiah. Jadi dia tuh berkontribusi untuk pemilihan bagaimana sih cara kita memilih karyawan,
bagaimana kita memberikan edukasi terhadap karyawan agar bisa kerja dengan lebih efektif. Kemudian dia juga menentukan perencanaan, penentuan jadwal, studi gerak, dan lain-lain. Taylor ini meyakini bahwa manajemen itu seharusnya lebih memiliki banyak ide dan agresif dalam peningkatan metode kerja. Kemudian maju lagi ke produksi massal. Jadi di tahun 1900 ini tuh di sekitar 1910 dan 1980 itu dikenalkan konsep kerja tidak bergerak. Jadi yang kerjanya tidak bergerak, yang bergeraknya itu material. Nah, itu baru dikenalkan di tahun-tahun itu. Setelah tahu ada konsep seperti itu, terjadilah industri-industri yang marak gitu. Semuanya menggunakan konsep ini. Kemudian berikutnya ada produksi ramping yang menekankan tepat waktu, desain berbentuk komputer, pertukaran data elektronik, manajemen kualitas total, ada pemberdayaan, ada Kanbas gitu ya. Muncul lagi customisasi massal. Jadi ini lebih dipengaruhi oleh internet, e-commerce, perencanaan sumber daya perusahaan, standar kualitas, terus penentuan jadwal tanpa batas, ada manajemen rantai pasok. Terus berkembang akhirnya pada ke era globalisasi. Era globalisasi itu udah mulai semua perusahaan-perusahaan lokal tuh udah mulai berpikir bagaimana caranya dia itu mengglobal gitu, membuka pasar global. Nah, ini bikinan saya aja sih, sebenarnya era pandemik ini akan seperti apa sih manajemen operasi ini, karena manajemen operasi ini kan akan terus bergerak ya. Nah, kalau menurut saya di era pandemik itu akan terjadi pembatasan pergerakan manusia. Jadi mau new normal, mau masih ada virusnya atau apa, pasti untuk masa kedepannya juga pergerakan manusia itu akan terbatas. Jadi lebih fokus ke barang dan jasa yang bergerak. Kemudian industri-industri ini akan lebih peduli lingkungan, peduli kesehatan dan kebermanfaatan. Kemudian karena koneksi yang tidak terbatas, jadinya saling ketergantungan antar industri di negara itu akan lebih meningkat. Kemudian ini, jadi kalau misalnya kita lihat manajemen operasi itu ada di mana sih posisinya di perusahaan itu. Jadi ketika ada nih kebutuhan barang dan jasa, itu akan menentukan strategi perusahaan itu akan kemana. Nah, strategi perusahaan itu akan diteruskan ke bagian marketing strategi, operation strategi, dan finance strategi. Marketing strategi itu di dalamnya tentu ada desain produk, gimana cara pemasaran, gimana cara promosi, sampai terjadinya penjualan ke konsumen. Kemudian finance strategi. Nah, finance strategi itu lebih ke bagaimana cara kita mengelola modal yang ada, mencari sumber modal yang baru, terus bagaimana cara mengelola pengeluaran, pembayaran, segala macam. Nah, posisi kita itu ada di sini, operation strategi. Nah, operation strategi itu bagaimana caranya kita memproduksi barang dan jasa secara efektif dan efisien seperti yang tadi disebutkan. Nah, untuk operation strategi ini bisa teman-teman ketahui, itu pekerjaan di operation strategi itu ada 40% dari lapangan kerja. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mengkhususkan diri nih, mau pelajari manajemen operasi, itu sangat bermanfaat karena 40% lapangan pekerjaan ada di skop operation strategi ini. Kemudian ini, kalau misalnya kita jadi manajer operasi, ini apa sih yang harus dilakukan dan apa keputusan-keputusan yang harus diambil sebagai seorang manajer operasi. Jadi ada 10 keputusan kritis dari manajer operasi, yaitu perancangan produk dan jasa. Jadi produk dan jasa apa yang akan kita tawarkan? Bagaimana kita merancang produk ini? Kemudian ke kualitas, bagaimana kita mendefinisikan kualitas? Terus siapa yang bertanggung jawab dalam hal kualitas? Kemudian lanjut lagi ke perancangan proses apa, berapa kapasitasnya, terus peralatan dan teknologi apa yang akan diperlukan, terus lanjut ke berikutnya ke strategi lokasi, di mana kita memilih tempat fasilitasnya, terus kriterianya apa kita mengambil keputusan untuk mengambil lokasi itu. Kemudian setelah mendapatkan lokasi, bagaimana kita membuat strategi tata letak, gimana kita harus membuat tempat kerja kita itu bisa bekerja secara efektif karyawan-karyawannya. Kemudian bagaimana SDM dan perancangannya, bagaimana manajemen rantai pasoknya, terus bagaimana persediaan perencanaan kebutuhan bahan bakunya segala macam, dan penjadwalan jangka menengah dan jangka pendek serta perawatannya. Nah, hal-hal ini yang harus diketahui manajer operasi.
agar perusahaannya bisa berjalan dengan sesuai targetnya. Ini adalah kan dari tadi kita bilang produksi barang dan jasa. Jadi apa sih perbedaan barang dan jasa gitu? Misalnya kalau misalnya dari penjualan kembali, kalau barang itu kan pasti bisa dijual kembali, kalau jasa tidak. Terus persediaan, kalau barang itu bisa dijadikan persediaan, kalau jasa tidak. Kemudian ada pengukuran kualitas, ciri-ciri barangnya, kalau barang itu mudah diukur kualitasnya, kalau jasa itu sulit. Terus penjualan produksi, penjualan itu kalau barang itu produksi tidak sama dengan penjualan. Jadi kalau misalnya produksi 500 tidak pasti si penjualan itu 500 piece misalnya gitu. Kalau jasa itu penjualannya melekat. Jadi penjualan itu bagian dari produksi. Terus pemindahan tempat barang itu mudah, kalau jasa itu tidak. Terus lokasi fasilitas juga berpengaruh pada biaya. Kalau jasa tuh yang penting terhubung dengan pelanggan. Kemudian diotomasi. Kalau misalnya produksi barang tuh mudah diotomasi, kalau jasa tuh tidak. Dan penghasilannya nyata, kalau jasa tuh tidak nyata tuh dalam arti berapa-berapanya itu tidak bisa diukur. Nah, kalau misalnya teman-teman nih kan setelah melihat perbedaan barang dan jasa, selain yang ada di sini, kira-kira apa sih yang membedakan barang dan jasa selain yang terlihat di sini? Pak Indra deh. Tadi saya ditanya Pak Indra, saya nanya Pak Indra juga. Oke. Nah, ya, Kalau membedakan. Kalau yang membedakan, mungkin kalau menurut saya sih ini udah komplit ya, Bu Fitri ya. Cuman yang terkait penghasilan, terkait mungkin ini nih kalau menurut saya udah full ya, udah sangat-sangat terpenuhi semuanya terkait dengan yang apa sih yang membedakan produk nyata dan produk tidak nyata. Cuman mungkin saya akan sedikit bertanya Bu Fitri ini terkait dengan pengukuran kualitas ya, mudah dan sulit. Nah, pengukuran kualitas untuk produk nyata mungkin kita udah semua paham, tapi untuk pengukuran kualitas untuk jasa itu seperti apa sih Bu Fitri? Izin. Biasanya kalau pengukuran kualitas jasa itu lebih dari feedback konsumen. Jadi kalau jasa itu misalnya kita dokter atau guru atau tukang cukur gitu kan, itu memberikan jasa kan ya. Nah, kualitasnya diukur oleh konsumennya. Jadi berdasarkan survei kalau kita mengukur apakah jasa yang diberikan sudah sesuai atau tidak gitu, atau sudah sesuai ekspektasi konsumen atau tidak. Terus kalau misalnya jasa-jasa yang lebih kompleks seperti akuntan, dokter atau misalnya pengacara, itu kan sudah ada perhitungan sudah ada perhitungan standar apa yang harus diberikan untuk jasa-jasa akuntan, dokter seperti itu. Jadi sudah ada standar bakunya untuk menghitung kualitas dari jasa itu, dan itu biasanya dilakukan oleh pihak eksternal yang tidak terhubung, jadi lebih objektif gitu biasanya. Siap Bu. Terima kasih Bu. Ada lagi? Tapi misalnya ini saya sebagai bahan diskusi ya, ada yang dari bisnis juga nggak sih di kelas ini? Jadi sebenarnya barang dan jasa ini bisa dipisahkan atau terpisahkan atau gimana gitu? Kalau dilihat dari perkembangan bisnis saat ini. Ada yang mau menyampaikan? Bu Wika mungkin? Boleh diulangi lagi Bu, mohon maaf terkait pertanyaannya. Ada tidak hubungan antara produksi barang dan produksi jasa secara langsung misalnya gitu? Atau tidak terhubung sama sekali atau terhubung gitu? Menurut Bu Wika seperti apa? Menurut saya ya, kalau izin jawab Bu, menurut saya ada keterkaitan antara barang dan jasa sendiri gitu. Artinya ketika suatu katakan saya mencontohkan suatu produsen ya, produsen itu misalkan membuat barang, otomatis kan dia dalam membuat barang itu pasti
ada jasa lah, ada jasa yang diinkludkan gitu dalam proses membuat barang itu sendiri. Nah, menurut saya seperti itu. Wah, tepat sekali sepertinya. Kalau ibu-ibu mah langsung mengerti ya gitu ya, keterkaitan antara barang dan jasa. Iya benar. Jadi saat ini tuh produksi barang dan jasa tidak bisa dipisahkan, jadi sangat melekat. Saya kasih contoh misalnya di Starbucks. Kita datang ke Starbucks tidak hanya membeli kopi kan, apa yang mereka produksi itu kan kopi. Kita tidak hanya membeli kopi, tapi kita membeli ambience, suasana, jasa pelayanan yang diberikan kepada kita. Ya, seperti itu. Jadi sekarang itu barang dan jasa itu tidak bisa dipisahkan. Jadi harus dua-duanya berkualitas, harus diukur dan sesuai dengan ekspektasi konsumen. Oke, kita lanjut. Ini sebenarnya perbedaan barang dan jasa juga saya mau menunjukkan. Ini adalah supply chain, rantai pasokan kalau kita memproduksi barang. Sangat panjang, jadi mulai bahan baku, supplier, manufaktur, distributor, retailer, sampai konsumen. Tapi perbedaannya bisa kita lihat dari sini. Ini adalah supply chain untuk jasa. Jadi jasa langsung ke konsumen, tapi disupport juga oleh supplier dan social network. Jadi terlihat perbedaannya ya. Oke, nah kita setelah mengetahui barang jasa, kita akan menuju ke produktivitas. Karena manajemen operasi itu tidak akan lepas dari yang namanya produktivitas. Apa sih produktivitas itu? Produktivitas itu adalah perbandingan antara output, barang dan jasa, dibagi dengan input, sumber daya, seperti tenaga kerja dan modal. Pengukuran produktivitas itu ada dua, ada produktivitas faktor tunggal, ada produktivitas multifaktor. Kalau yang faktor tunggal, kita tinggal membagi antara satuan yang diproduksi dengan jam kerja yang digunakan. Tapi kalau multifaktor, kita akan membagi output dengan input yang digunakan untuk mengeluarkan output itu. Jadi seperti tenaga kerja, bahan baku, energi, modal, dan lain-lain. Jadi tugas manajer operasi itu adalah meningkatkan atau memperbaiki rasio dari rasio peningkatan produktivitas. Bagaimana caranya meningkatkan produktivitas? Bisa dengan misalnya memperbesar satuan yang diproduksi atau memperkecil jam kerja yang digunakan. Seperti itu. Ini contoh soalnya. Kalau kita misalnya mau menghitung produktivitas. Kalau misalnya teman-teman kan ini ada yang kerja di industri gitu, ada yang kerja di pabrik juga. Nah, misalnya ada yang nanya bagaimana produktivitas tim ini gitu. Nah, ini cara menghitung produktivitas. Jadi misalnya perusahaan A mempunyai 4 staf, bekerjanya 8 jam sehari. Kemudian upahnya $640 per hari, biaya overhead-nya $400 per hari, output-nya 8 furnitur. Nah, si perusahaan ini ingin punya mesin baru agar produktivitasnya meningkat. Nah, mesin baru ini biaya overhead-nya tuh naik menjadi $800 per hari dan output-nya menjadi 14 furnitur. Nah, kalau seperti ini produktivitasnya dihitungnya seperti apa? Produktivitasnya itu kalau mesin lama misalnya 8 dibagi 4 staf kali 8 jam itu 0,25. Kemudian mesin baru itu karena outputnya 14 dibagi jam kerjanya tetap 4 staf kali 8 jam jadi 0,4375. Kenaikannya berapa? Kenaikannya itu 75% kenaikan produktivitas. Kemudian produktivitas multifaktor. Kalau ini semuanya dihitung menggunakan satuan yang sama. Misalnya kalau ini satuan dolar, berarti satuan rupiah yang dikeluarkan untuk membuat output. Misalnya 8 dibagi 640 tambah 400 menjadi 0,0077. Kemudian mesin barunya menjadi 0,0097. Nah, kenaikannya berapa? Kenaikannya itu kalau misalnya dihitung secara multifaktor itu sebesar 26%. Oke, ini adalah produktivitas tenaga kerja di ASEAN. Kenapa saya memberikan gambar ini? Ini memperlihatkan bahwa negara kita itu masih peringkat 5 dalam produktivitas di ASEAN. Jadi yang tertinggi itu Brunei, kemudian Singapura, Malaysia, Thailand, kemudian Indonesia. Nah, misalnya saya mau ngajak diskusi juga nih ke teman-teman, kenapa produktivitas kita rendah dan bagaimana sih caranya kira-kira produktivitas kita ini meningkat, karena produktivitas ini akan berkaitan dengan kenaikan taraf hidup juga gitu. Nah, menurut teman-teman, kenapa sih produktivitas kita masih rendah dan bagaimana kira-kira cara meningkatkan produktivitasnya? Ayo ke
Pak Abdullah coba. Silakan Pak. Ya Bu. Kayaknya ngerti banget nih produktivitas. Kalau menurut saya produktivitas itu terkait dengan sesuatu yang dikerjakan. Jadi kalau Indonesia ini kan kurang pekerjaan, jadi otomatis produktivitasnya itu berkurang tuh Bu. Nah, kalau banyak pekerjaan otomatis produktivitas itu tinggi. Jadi kalau lihat di Brunei itu orang yang sedikit, kerjaannya banyak, jadi produktivitas mereka bisa tinggi. Gitu Bu. Terima kasih. Oke. Ada yang mau menyanggah Pak Abdullah atau memberikan tambahan? Pak Heri? Ya Bu, Silakan Pak. Mau menyanggah atau mau menambahkan tambahkan saja Bu. pernyataan Pak Abdullah? Ya, kalau mungkin menurut pendapat saya, kalau produktivitas itu lebih ke arah keberhasilan gitu. Kalau dia produktifnya bagus, berarti berhasil gitu. Secara ya. Kira-kira nih Indonesia ingin meningkatkan produktivitas, kira-kira harus ngapain ya gitu? Ya mungkin dengan ya. Atau mau dibantu teman yang lain, Pak Winarno atau Pak Albert? Boleh Bu? Ya, silakan. Oke, yang saya tahu banyak faktor sih yang menyebabkan produktivitas kita itu rendah. Salah satunya kalau yang saya pernah belajar itu tentang manajemennya. Manajemen itu salah satu faktor utama yang menjadi penyebab kenapa seseorang ataupun perusahaan itu produktivitasnya menurun, atau sistem yang dibangun itu masih tidak tidak terlalu update. Nah, seperti itu. Itu kalau pendapat saya sih, Bu. Sebenarnya yang diucapkan Pak Abdullah dan Pak Albert juga sebenarnya tidak itu salah satu faktor. Kalau dari Pak Abdullah kan pekerjaannya kurang, berarti tidak ada lapangan pekerjaan gitu, tidak ada industri, gitu. Tidak ada industri yang berkembang, tidak ada penambahan industri atau penambahan lapangan kerja. Kalau dari Pak Albert itu lebih ke manajemennya kurang gitu ya Pak ya. Itu salah satu faktor sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya yang kita ketahui bersama gitu ya, produktivitas itu kan bergantung kepada beberapa hal. Yang pertama itu SDM. Jadi kalau misalnya dalam 1 jam orang Indonesia kerja, dalam 1 hari orang Indonesia kerja, misalnya cuma bisa memproduksi 10, tapi orang Brunei itu bisa memproduksi 20, itu namanya produktivitas. Jadi orang yang sama mengerjakan, tapi misalnya orang yang sama dengan taraf pendidikan yang sama, outputnya itu berbeda. Kayak gitu. Dengan pekerjaan yang sama maksudnya. Jadi satu orang dengan pekerjaan yang sama, output yang dikerjakan di orang Indonesia dengan orang Brunei itu berbeda. Jadi tidak hanya karena orangnya banyak dan orangnya sedikit, tapi karena memang produktivitasnya kurang. Nah, kenapa produktivitasnya kurang? Mungkin karena taraf pendidikannya kurang. Kayak gitu. Izin Ibu, ya. Izin bertanya. Boleh. Ya, dari saya Bu. Jadi dari hal tersebut bisa disimpulkan orang Brunei lebih superior daripada orang Indonesia ya Bu ya? Oh, belum tentu, tidak langsung dijudge seperti itu Pak. Jadi kalau SDM itu kan ada SDM tuh di dalamnya itu ada pendidikan, ada kesehatan gitu kan, taraf kesehatannya, taraf pendidikannya gitu. Nah saya kalau misalnya produktivitas itu SDM adalah salah satu faktor. Kemudian yang kedua, faktor kedua itu adalah modal. Jadi modal itu dia bisa membeli alat industri yang lebih modern, yang lebih cepat gitu. Makanya mungkin karena Brunei punya SDM dengan taraf pendidikan tinggi dan modal kerja yang tinggi juga, makanya dia bisa beli peralatan yang lebih cepat, lebih canggih, makanya produktivitasnya bisa meningkat. Gitu. Kemudian faktor ketiga itu adalah kemudahan berusaha. Dan keamanan berusaha. Jadi kalau misalnya ketika kita ingin membangun bisnis nih ya, untuk ngurus perizinannya aja udah lama, udah susah, udah mahal gitu. Orang jadi malas gitu kan, karena kalau kita
menyebutkan ekonomi kita itu meningkat ketika ada kesempatan bisnis itu bertambah atau meluas gitu. Jadi bertumbuhnya bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa vertikal, bisa horizontal. Nah kalau misalnya kemudahan berusahanya tidak ada gitu, perizinan susah, keamanannya tidak terjamin, orang tuh jadi tidak mau tidak mau membuka lapangan kerjaan, tidak mau membuka usaha gitu di negara itu gitu. Jadi itu adalah faktor-faktor yang bisa meningkatkan produktivitas. Oke Bu, izin Bu. Ya, berarti ini penjelasannya tadi yang saya tangkap, berarti ada nanti dibagi faktornya secara internal sama eksternal ya Bu? Ya. Faktor-faktor meningkatkan produktivitas itu ada 4 ya tadi saya bilang ya. Saya ulangi, ada SDM-nya, ada modalnya kaitannya dengan peralatannya atau modal kerjanya, kemudian ada kemudahan untuk membuka usaha dan keamanan. Itu sebenarnya faktor-faktornya banyak, tapi itu yang paling sering diulas gitu. Gitu Pak. Fitri. Ya, silakan. Ada lagi Bu Fitri mau nambahin. Ya, silakan Pak. Duit di Brunei lebih banyak Bu Fitri. Iya, makanya dia modalnya kencang ya Pak ya. Kalau modal banyak, mau meningkatkan usaha, mau ekspansi usaha juga akan mudah sepertinya. Makanya negara-negara itu kan sangat menginginkan adanya investor yang datang gitu untuk kalau investor datang sudah pasti lapangan kerjanya terbuka gitu. Kalau lapangan kerja terbuka, konsumsi masyarakat juga akan meningkat. Gitu seperti itu cycle-nya. Ya, agak bahasannya agak makro dikit Bu ya. Ya. agak luas dikit ya. Lanjut. Di sini Bu. Iya, berarti ini Bu ya, SDM itu bisa jadi faktor utama juga Bu untuk produktivitas. Ya. Oke, makasih Bu. Iya. Kita lanjut ya. Ini tantangan dalam manajemen operasi. Selain yang tadi nih tantangannya, sekarang ada tantangan lagi kalau kita menjadi manajer operasi. Apa sih tantangannya? Yang pasti sekarang itu fokus global. Karena perusahaan-perusahaan itu siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, pasti akan mengglobal. Kalau enggak, kita akan dihantam sama perusahaan-perusahaan dari luar kan kita. Jadi mau nggak mau kita harus bersiap untuk fokus global. Kemudian rekanan rantai pasok. Nah itu sekarang itu peperangan itu tidak hanya peperangan produk saja, tapi peperangan di antara rantai pasok. Jadi supplier juga berperang gitu kan untuk memenangkan klien-kliennya. Jadi rekanan rantai pasok ini kita harus memastikan bahwa rekanan rantai pasok kita itu handal dan bisa diandalkan gitu maksudnya. Bisa diandalkan karena kita juga bergantung kepada supply chain untuk bisa melanjutkan produksi kita. Kemudian keberlangsungan, bagaimana caranya kita memastikan bahwa industri kita tetap berlangsung dengan banyaknya trade, banyaknya persaingan gitu tetap bisa berlangsung. Kemudian saat ini pengembangan produk itu sangat cepat. Kalau dulu misalnya untuk berubah produk itu untuk ada produk baru itu bisa 1 tahun. Sekarang tuh mundur jadi 6 bulan, sekarang jadi 3 bulan, sekarang malah bisa 1 bulan. Jadi bisa kita beli HP baru nih bulan ini, bulan depan HP-nya udah baru lagi gitu kan, udah ada seri baru. Nah itu jadi pengembangan produk yang sangat cepat. Kemudian kinerja tepat waktu. Ini berhubungan dengan produksi ya. Dan karyawan yang berdayakan. Jadi karyawan yang terus kita beri pelatihan, beri training gitu akan memberikan feedback yang bagus kepada perusahaan itu sendiri. Oke, dan ini etika dan tanggung jawab. Jadi meskipun kita berlomba dan bersaing dalam industri bisnis, tetap harus ada etika dan tanggung jawab ya Pak ya. Jadi manajer operasi itu tetap harus bertanggung jawab secara etis dan sosial saat membangun sistem produksi gitu. Kemudian mengembangkan dan menghasilkan produk yang aman dan berkualitas, menjaga lingkungan yang bersih, menyediakan tempat kerja yang aman, dan menghormati komitmen-komitmen dalam masyarakat. Begitu Bapak Ibu. Kalau untuk perkuliahan sih udah selesai. Nah, setelah ini seperti biasa nanti teman-teman akan mengerjakan kuis pilihan ganda 10 soal, kemudian ada tugas. Dan seperti biasa waktunya juga seminggu dari mulai hari ini. Jadi ada due date-nya 7 hari ke depan. Jadi saya harap teman-teman juga
nggak ada alasan mau susulan ya gitu. Oke, sampai sini ada yang mau sampaikan lagi? Oke, jika Enggak, tidak Bu, ada, cukup, Bu. ya, baiklah. Aman, Bu Fitri, aman. Sepertinya mau Terima kasih banyak, Ibu. mau cepat-cepat istirahat ya Pak ya. Iya, Bu. terima Saya kasih, juga sama. Bu. Baik, kalau gitu kita akhiri saja sesi hari ini. Untuk pertanyaan dan diskusi lebih lanjut bisa melalui WA saya ya Pak ya, teman-teman semuanya. Terima Ya, kasih Bu, atas minta nomor waktunya. HP-nya, Bu ya. Di kolom chat ya Pak ya. Terima kasih Sama-sama, Ibu. teman-teman semua atas Terima kasih, waktunya. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pengamat. Ya, Bu. Izin Bu Fitrina. Ya, silakan Pak. Alhamdulillah sudah sesi Bu Fitrinanya. Kalau melihat dari cara mengajarnya dan kemahirannya terhadap satuan acara perkuliahannya, ini sudah sangat expert sepertinya ini Bu. Ya, karena mungkin benar kata murid itu, kalau satu mata kuliah yang diajarkan terus-menerus tambah pintar terus. Ya, karena keterbiasaan kita, ya sangat menarik sekali Bu. Ya, dengan senyum-senyum apa yang dikatakan Ibu Armida tadi, bahwa memang menurut saya pribadi minimal kita harus membuat siswanya senang dulu Bu, baru mata kuliahnya. Ya, kalau orang sudah senang sama kita, mungkin dia akan senang juga dengan mata kuliahnya. Apalagi kalau pelajaran-pelajaran berat. Ya. Oke. Selanjutnya mengenai tentang bertanya lanjut, menurut saya sudah sangat tersusun secara sistematika gitu Bu. Ya, karena komponen-komponennya juga misalnya menuntut tingkat kognitif ya, dari satu jawaban ke jawaban yang lain. Terus tadi menggunakan juga pertanyaan-pertanyaan pelacak seperti itu Bu ya. Kemudian menyambungkan, membuat kesepakatan jawaban, misalnya tadi dari kami yang sudah menjawab, jadi Ibu menyimpulkan gitu Bu. Nah, mungkin itu suatu hal yang baru bagi kami dan jadi pelajaran juga buat kami Bu. Ya, kemudian terjadinya interaksi Bu, interaksi antara yang ditanyai, ya kan. Ibu juga menyimpulkan. Lalu yang menarik tadi ada satu lagi Bu, yang terakhir tentang bertanya lanjut. Mungkin ini memang lebih lanjut Bu. Kalau ada pertanyaan silakan lanjutkan lewat WA. Mungkin itu Bu. Terima kasih Bu. Ya, assalamualaikum. Terima kasih Bu. Ya. Silakan Pak Ismail. Iya Bu. Ya, terima kasih Bu. Izin Bu Fitri. Ya, silakan Pak. Ya, Masya Allah ya, itu saya lihat tadi tampilan dari presentasi Bu Fitri sangat bagus, terutama mencirikan khas dari universitasnya gitu. Ya, jadi universitasnya itu ada dalam PowerPoint-nya. Jadi ini menginspirasi kami juga gitu. Kedepannya insya Allah kami ingin pula seperti itu PowerPoint-nya. Gitu. Nah, kemudian Kak. Maaf tadi anak ribut. Oh. Jadi poin-poinnya itu ya saya sangat tertarik. Kemudian dari segi kontennya, alhamdulillah saya lihat di situ kontennya sudah tertata rapi, sistematis. Kemudian tampilannya enak dilihat karena putih hitam, tidak semeraut, tidak penuh, tapi sederhana, enak dilihat. Nah, ini juga jadi modal ya dalam kita menyampaikan pengajaran. Kemudian dari segi pertuturan atau penyampaiannya
memang ciri khas Bu dosen nampaknya ya. Ciri khas Bu dosen, Masya Allah. Ya, jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Adapun kalau soal kekurangan, semua kita punya kekurangan. Nanti Ibu Armida saja yang memberikan komentarnya. Ya, terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri. Jurus gombalnya Pak Heri dah keluar tuh tadi tuh. Udah biasa. Sampai Pak Ismail sudah senyum-senyum. Masih selesai cowok semua soalnya Bu. Ya, makasih Pak Heri, Pak Ismail, dan ini untuk pertanyaan lanjutnya memang kesulitan kita itu pada saat menghadapi audiens yang bukan satu keilmuan dengan kita kan, karena tidak akan sangat sulit kita membangun HOTS-nya, high holder thinking skill, analysis, sintesis ya, apalagi sampai mengevaluasi dan mengkritik itu kalau orang-orang yang kita hadapi adalah orang yang tidak sama keilmuannya dengan apa yang kita ajarkan. Jadi tantangannya Bu Fitrina tadi jadi besar begitu. Nah, saya hanya ingin menyampaikan Bapak Ibu bahwa membiasakan diri anak-anak mahasiswa untuk menganalisis. Analisis itu sesuatu yang menyatu, yang kita bagi-bagi ya, apakah sesuai dengan sifatnya, warnanya, perannya, tujuannya, fungsinya. Nah, itu analisis. Sintesis kebalikannya, sesuatu yang sudah terbagi-bagi, kita minta mereka kristalisasi, kita minta mereka beri satu konsep, kita minta mereka buat sebuah intisari dan seterusnya. Nah, jadi untuk membangun itu, ya, untuk membangun itu memang dibutuhkan satu keterampilan, yaitu keterampilan bertanya lanjut. Tadi saya beri satu contoh, membiasakan anak untuk menanya kembali apa sih yang dia pahami tentang apa yang ditanyakan. Nah, terkadang juga kita berangkatnya dari materi-materi yang kasus dulu, ya, masalah dulu. Kalau tadi Pak Heri, ya bisa saja berangkat dari teori dulu, prinsip dulu, konsep dulu. Kalau Bu Fitrina berangkat dari kasus dulu. Pernah ada teman-teman Politeknik nanya gini, karena kita sekarang mungkin ada dari Bapak Ibu juga dari Politeknik, bolehkah mahasiswa itu ke kami dulu, ke petani dulu, baru belajar di kampus? Saya katakan pembelajaran itu boleh deduktif dan induktif. Boleh berangkat dari konsep dan boleh juga kita berangkat dari kasus, dari kontekstual. Jika mahasiswa ini ke petani dulu, itu mereka akan belajar tentang permasalahan real di lapangan dulu. Mereka belajar tentang budaya bekerja di lapangan dulu. Mereka akan rasakan berinteraksi dengan atasan, dengan teman sejawat, bahkan sampai cleaning service dan seterusnya. Dia akan rasakan itu. Nah, satu waktu pindah ke kampus, berhadapan dengan dosennya, yang penting dosennya legowo, ditanya suatu waktu, Pak, yang Bapak jelaskan itu ada perbedaan dengan apa yang kami dapatkan di lapangan. Itu bisa terjadi. Dan itulah belajar yang benar juga, salah satu pendekatannya seperti itu. Karena kan biasanya kita rada-rada tidak nyaman gitu ya, menjelaskan ini, memperkenalkan teori ini, konsep ini, terus tiba-tiba dia mengatakan apa yang dijelaskan ini sepertinya berbeda dengan apa yang kami alami di lapangan kemarin. Karena di lapangan kemarin ada kasus begini dan itu tidak bisa diterapkan dan sebagainya. Itu bisa dibalik sebenarnya. Nah, bertanya lanjut ini sebenarnya bertanya yang berangkatnya dari situ. Kasusnya apa, jadi Bu Fitrina bisa menayangkan video. Kalau saya senang baru masuk seperti kalau kualitatif, saya ngajar kualitatif, senang bertanya ke kasus dulu. Ya, apa yang kasus yang menurut saudara kekinian, ya, isunya lagi hangat, itu tentang pendidikan, tentang kurikulum di Indonesia. Silahkan. Ya, itu berarti dia berangkat dari kasus, mereka menghubungkan antara apa yang ada di sini, apa yang ada di sini, apa yang ada di sini dengan apa yang baru mereka dapatkan. Transformasi itu terjadi, penyatuannya itu asimilasi, apa yang lama dia pelajari bisa saja dia buang, dia terima yang baru, atau bisa juga terjadi sebaliknya, mempertahankan yang lama, yang baru tidak diterima dulu, ataukah menggabungkan sebagian yang dulu dia pertahankan dan sebagian yang baru juga diambil.
proses-proses transformasinya seperti itu, dan itu bisa terbangun kalau kita selalu mempushnya, menstimulasi mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang mencecar. Bagaimana, mengapa, menurut saudara, benarkah, menurut kacamata Anda, dan seterusnya. Jadi saya suka guyon nih Pak Ismail ke mahasiswa, bahwa kita di lingkungan akademik boleh mengkaji apapun, mengkaji ya, bukan mengadopsi. Karena kalau hanya satu mazhab, nah itu bisa membuat orang menjadi echo chamber. Di luar mazhab itu jadinya salah gitu loh. Jadi itulah enaknya belajar di dunia akademisi, karena kita bisa mempelajari apapun, mempelajari bukan berarti mengadopsi dan seterusnya. Dan kemampuan kita untuk memberikan pertanyaan lanjut itu sangat bisa memberikan stimulus untuk ke arah sana. Baik Ibu Fitrina, terima kasih dengan suaranya yang lembut. Saya sambil ngopi hitam, jadinya manis lihat Ibu, padahal gula arennya belum diemut ya. Terima kasih. Dan nah ini kekuatan seorang guru. Kekuatan seorang guru itu ada di sini. Ya, transfer of knowledge, transfer of value itu bisa terjadi, bahkan dengan suaranya pun kita bisa transfer of value. Oh ternyata tanpa berteriak-teriak, tanpa pakai urat, saya kok bisa dengar dengan nyaman itu materi-materinya Bu Fitrina dan